Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Icasoft. Untuk kali ini saya akan memberikan review untuk aplikasi Simple Membership. Ya, aplikasi ini bisa digunakan untuk mengelola data member, baik itu member fitness, member gym, atau member yang lain. Oke, pertama kali kita membuka aplikasi, kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, setelah itu nanti di sini ada beberapa fitur, yaitu ada fitur membership, ada fitur pos atau penjualan, kemudian ada fitur keuangan, kemudian ada admin, ada report atau laporan, ya. Kemudian di sini ada pop atau tentang aplikasi, ya. Jadi saya jelaskan kembali, aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk mengelola keanggotaan atau member, baik itu member usaha gym, fitness, senam, atau yang lain, ya. Kemudian di sini di membership ini ada menu registrasi member, ada perpanjangan member, order trainer, cuti member. Nah, seperti itu ya. Kemudian di data transaksi kita bisa melihat data pembayaran member, data order trainer, data cuti member. Kemudian di billing ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atau menghitung durasi waktu untuk non member. Jadi misalkan nanti ada non member masuk ke tempat gym kita atau masuk ke tempat fitness kita. Nah, di sini nanti kita bisa membuatkan nomor karcis yang nantinya akan biayanya dihitung berdasarkan durasi, seperti itu ya. Kemudian di sini ada data billing. Nah, billing di sini ada data mulai dari nomor pembayaran, nomor karcis, tanggal, nama, durasi, metode bayar, dan biayanya atau jumlahnya. Kemudian di sini ada membership. Nah, di sini ada data member atau membership. Di sini kita bisa melihat semua data member. Ada jenis member, nah, seperti ini. Nah, seperti ini, nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada expired. Expired di sini misalkan nanti ada member yang sudah expired atau masa berlakunya sudah habis, maka nanti notifikasinya akan muncul di sini. Nah, ini seperti contohnya ID member, nama, jenis member, tanggal expired, dan keterangannya seperti ini ya. Kemudian di sini ada menu check-in. Jadi di sini juga ada menu check-in. Menu check-in ini digunakan untuk mengisi check-in atau misalkan ada member yang melakukan kunjungan ke tempat gym atau ke tempat fitness kita, atau misalkan ya pokoknya pengunjungan lah. Nah, di sini nanti kita tinggal melakukan scan kartunya menggunakan barcode scanner atau menggunakan kartu RFID juga bisa, atau menggunakan cara manual juga bisa ya. Kemudian di sini ada data check-in. Nah, di sini belum ada yang check-in. Kemudian di sini ada data trainer. Jadi kita bisa menginputkan data trainer di sini. Kemudian di sini ada juga menu pos atau menu kasir. Jadi misalkan biasanya tempat gym atau tempat fitness atau mungkin member klinik atau apa, itu nanti ada fitur penjualan. Nah, di sini ada pembelian atau kulaan. Misalkan kita kulaan barang nanti bisa diinput di sini. Kemudian di sini ada penjualan. Nah, misalkan nanti kita melakukan penjualan atau apa, nanti bisa diinput di sini ya. Kemudian di sini ada data pembelian. Jadi misalkan kita bisa melihat di data pembelian ini record atau transaksi kita melakukan pembelian apa saja, tanggal berapa, dari supplier mana saja, nanti bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini juga ada data penjualan. Jadi nanti bisa kita mengecek di sini dari tanggal berapa sampai berapa ada penjualan apa saja. Nah, di sini nanti bisa kita cek atau lihat di sini. Kemudian di sini ada data produk. Nah, ini kita bisa menginputkan data produk apa saja yang kita jual, seperti itu ya. Dan di sini juga ada data supplier. Kemudian di sini ada data keuangan. Data keuangan nanti meliputi kita bisa menginputkan pemasukan, ya kita bisa di sini pengeluaran ya. Jadi
Untuk pengeluaran di sini keuangan itu meliputi pengeluaran, jadi kita bisa menginputkan semua pengeluaran. Nah, seperti itu ya. Bisa kita input pengeluaran dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu bisa kita input. Kemudian di sini ada setoran. Nah, setoran ini gunanya untuk melakukan setoran. Jadi misalkan kasir atau operator atau manajer di sini nanti melakukan setoran kepada pemilik atau owner dari usaha yang kita kelola. Kemudian di sini ada menu admin. Admin ini ada menu backup database. Jadi kita bisa melakukan backup database. Kemudian ada restore database. Kita kembalikan database. Misalkan suatu saat kita telah menginstal ulang Windows dan kita sudah melakukan backup database, nanti kita tinggal melakukan restore database. Kemudian di sini ada pengaturan. Ada pengaturan umum meliputi dari pengaturan identitas, logo, jenis ukuran kertas untuk kwitansi, kemudian kertas untuk struk atau bukti penjualan, struk pos, nanti bisa kita atur ukuran kertasnya di sini ya. Dan juga untuk kartu anggota nanti bisa kita setting di sini backgroundnya. Kemudian di sini ada manage user atau otoritas user. Jadi di dalam aplikasi nanti ada lebih dari satu user bisa dengan beberapa batasan akses atas semua fitur atau menu di dalam aplikasi. Kemudian di sini ada juga master data untuk produk atau pos ini ya. Kemudian di sini ada laporan di sini laporan data member. Nah, kita bisa mengetahui berapa banyak jumlah member yang kita miliki atau yang terdaftar. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan melihat laporan pembayaran membership. Jadi pembayaran member yang melakukan pembayaran nanti bisa kita cek di sini ya. Kemudian di sini ada laporan pembayaran billing atau non-member. Jadi untuk yang non-member nanti masuknya di sini di laporan pembayaran billing seperti itu. Kemudian di sini ada laporan order trainer. Nah, misalkan nanti ada yang butuh trainer. Nah, di sini nanti kita bisa melihat laporannya tanggal berapa sampai berapa, nama trainernya ya seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa melihat laporan expired member. Nanti member yang sudah expired nanti bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini ada laporan check-in member. Jadi untuk member history dari check-in member itu, nah nanti bisa kita lihat di sini ya. Kemudian di sini ada laporan trainer juga. Laporan untuk member atau non-member yang menggunakan jasa trainer. Kemudian di sini juga ada laporan produk, jumlah produk, stok produk, laporan pembelian, laporan penjualan. Kemudian di sini ada laporan keuangan yang terdiri dari laporan pengeluaran. Jadi kita bisa mengontrol semua pengeluaran yang ada. Kemudian di sini juga kita bisa melihat laporan keuangan. Oke, jadi itu adalah sekilas saya jelaskan fitur atau menu di dalam aplikasi Simple Membership ini yang bisa Anda gunakan untuk manajemen usaha gym atau usaha member fitness atau usaha membership yang lain. Untuk penjelasan lebih lanjut dari penggunaan fitur-fitur itu nanti insya Allah akan saya jelaskan di videonya tersendiri. Dari saya cukup sekian dan terima kasih.